Bab 2463 Tianmu Shen Yuan. Lin Tian bertanya setelah mendengar ini, sebelum kebakaran terjadi, apakah tidak ada yang menemukan rahasia tembok ini? Tidak, tembok ini sama dengan tembok di sekitarnya. Itu hanya tembok biasa di koridor. Kata permaisuri hantu. Kepala aliansi klan tulang juga berkata, benar sekali, kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Mei Yansue dengan penasaran berjalan ke arah tembok dan mengetuknya, sambil memperlihatkan ekspresi aneh, aneh sekali. Namun, Lin Tian berkata, ayo masuk dan lihat. Permaisuri hantu berkata, tembok ini mudah dimasuki, tapi sulit untuk keluar. Bukankah kalian juga ikut keluar? Lin Tian menatap mereka sambil berkata dengan canggung, kita baru sampai di lingkar luar ruang ini. Saat kita keluar, kecepatan kita sangat lambat dan butuh waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk keluar dari tembok ini. Oh, apakah kecepatannya benar-benar selambat itu? Lin Tian tiba-tiba merasa bahwa tembok ini sangat menarik, dan permaisuri hantu mengangguk dengan panik, apa yang aku katakan semuanya benar. Namun, Lin Tian menatapnya, bukan berarti kamu bilang itu palsu. Permaisuri hantu langsung merasa malu, tidak tahu harus berkata apa. Lin Tian menenangkan pikirannya dan mempersilahkan semua orang masuk. Sama seperti itu, permaisuri hantu dan ketua klan tulang pun tak berdaya mengikuti dan sekali lagi melewati tembok untuk sampai ke dalam. Melewati tembok ini seperti melihat dunia lain. Hal ini dikarenakan arus udara di sini agak istimewa, dan terdapat cahaya yang kuat, gunung, hutan, dan bahkan air. Itu seperti planet biasa di alam surgawi. Charm sudah lama tidak melihat pemandangan alam surgawi, dan saat ini, dia sangat gembira, sangat nyaman. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini ruang yang kamu bicarakan? Ya. Keduanya berbicara pada saat yang sama. Lin Tian menatap Dewi Hantu dan bertanya, di mana kamu memancing Tuan Mo itu? Aku berbohong padanya di luar dan menemukan apa yang kau inginkan, jadi dia masuk. Mengenai kemana dia pergi, aku tidak tahu. Lagi pula, aku tidak berani masuk lagi. Kata permaisuri hantu dengan gugup. Lin Tian mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kalian tidak berani terus tinggal di sini? Permaisuri hantu menatap pemimpin Boneyard dan berkata, katakan saja padaku. Awalnya, ketika kami, kepala penjaga aliansi dan permaisuri hantu menemukan bahwa tembok ini istimewa, kami masuk dan menemukan kutukan hantu atau seni hantu yang unik dari batu gunung di depan kami. Namun, setelah beberapa ribu tahun, suatu hari tiba-tiba muncul bayangan yang menakutkan. Saat bayangan ini menyentuh kami, kekuatan kami akan turun drastis. Salah satu master aliansi meninggal di sana, jadi kami sangat takut sehingga kami melarikan diri dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah Lin Tian mendengar ini, melalui ingatannya, dia memastikan bahwa memang begitu. Kemudian, dia berkata, ayo pergi ke daerah itu. Tempat itu terlalu menakutkan. Permaisuri hantu berkata dengan gugup, benar sekali. Penguasa hantu yang baik akan menurunkan level kultivasinya saat bersentuhan dengannya, lalu berubah menjadi debu. Lin Tian menatap keduanya dan tersenyum, kalian bisa memilih untuk tidak pergi, tapi aku tidak akan berjanji untuk membiarkan kalian mati di sini. Hal ini membuat mereka berdua sangat takut sehingga mereka hanya bisa mengambil inisiatif untuk menuju pintu keluar. Pada saat yang sama, Mei Yansue sedikit gelisah. Guru, haruskah aku bersembunyi sebentar? Apakah kamu tidak menyukai pemandangannya? Tapi, aku takut merepotkanmu. Mei Yansue berkata dengan malu, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Namun, pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba berhenti. Mei Yansue bertanya dengan curiga, ada apa? Ada sesuatu. Pada saat ini, Lin Tian membiarkan Fan Qingqing keluar. Fan Qingqing berkata dengan malu, leluhur. Ada apa? Lin Tian mendengar Fan Qingqing memanggilnya, jadi dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Fan Qingqing melepaskan auranya, dan Lin Tian melihat pemandangan aneh. Itu adalah saudara kembarnya, seorang kultivator iblis. Mengapa kalian berdua bergabung? Lin Tianhu bertanya dengan ragu. Fan Qingqing berkata dengan canggung, aku juga tidak tahu. Dan baru saja, aku menyadari sesuatu. Ada apa? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Fan Qingqing menarik kembali auranya dan kemudian mengulurkan tangan kanannya,
di tangan kananku tadi tiba-tiba tumbuh rumput. Ada sehelai rumput kecil di telapak tangan kanannya. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Lin Tian menatap rumput itu dan menatap Fan Qingqing lagi. Itu benar-benar berevolusi menjadi akar dewa kayu surgawi. Akar dewa kayu surgawi. Fan Qingqing bingung, dia tidak tahu mengapa itu disebut akar dewa kayu langit. Tetapi Lin Tian menjelaskan, akar dewa kayu langit adalah sejenis akar dewa yang langka, dan orang dengan akar dewa ini akan memiliki kekuatan kayu yang sangat kuat. Mereka bahkan dapat memahami teknik dewa eksklusif dari akar dewa kayu langit, teknik dewa kayu langit. Ah! Bagaimana kamu memahaminya? Fan Qingqing curiga. Lin Tian menatapnya dan kemudian melihat sekeliling, mungkin aku bisa mengetahuinya di dunia ini. Dunia ini? Fan Qingqing tidak mengerti, tetapi Lin Tian mengangguk dan berkata, sejak aku datang ke dunia ini, rumput di tanganmu akan muncul secara otomatis. Ini berarti kamu dapat memahaminya di sini. Fan Qingqing tidak begitu mengerti, tapi dia berkata, kalau begitu, haruskah aku tetap tinggal di luar? Ikuti kami. Fan Qingqing mengangguk, namun wanita penggoda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, benarkah begitu? Dia adalah muridku dari dunia fana. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia juga memperkenalkan Mei Yansui kepada Fan Qingqing dan keduanya mulai mengobrol. Kepala aliansi tulang dan permaisuri hantu tercengang oleh akar dewa kayu surgawi milik Fan Qingqing, terutama ketika Dewi Hantu berkata dengan canggung, Tuan Lindi, murid manapun yang Anda ambil pasti memiliki akar dewa. Sungguh tidak sederhana. Lin Tian juga tidak menyangka hal ini akan terjadi, tetapi dia tersenyum, mungkin, ini takdir. Takdir? Kerumunan itu tidak tahu apa itu, tetapi Lin Tian mengetahuinya. Namun, dia tidak percaya bahwa hidupnya ditakdirkan untuk dilakukan oleh takdir, tetapi oleh dirinya sendiri. Sambil berjalan, dia berkata, jangan bicarakan ini. Mari kita bergerak maju dengan cepat. Ya. Kedua master aliansi kembali sadar dan terus bergerak maju. Setelah berjalan setengah hari, setumpuk batu besar muncul di depannya. Adapun pemimpin klan tulang, dia berhenti dan menunjuk ke depan. Di saat itu, kami di sini mempelajari semua jenis seni hantu dan kutukan hantu. Permaisuri hantu pun berkata, benar sekali, ini tempatnya. Namun, Fan Qingqing tiba-tiba berlari ke sisi pohon dan rumput hijau di telapak tangannya berkedip-kedip dengan liar. Leluhur, lihat. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, daun-daun di pohon itu seperti cermin dan dapat melihat banyak hal. Adegan ini menunjukkan jejak pengalaman Mo Junsin, dan ketika orang banyak melihat ini, mereka semua terkejut. Mei Yansui bahkan lebih tercengang. Saya bertanya, Fan Qingqing, bagaimana kamu melakukannya? Pasti karena akar dewa inilah aku bisa melihat kenangan pada daun-daun ini. Fan Qingqing berkata dengan malu-malu. Lin Tian juga terkejut, tetapi dia tetap fokus melihat dedaunan untuk melihat apa yang terjadi pada Mo Junsin ini. Bab 2464 Hutan Mencekam. Di antara dedaunan, Mo Junsin juga tiba di depan batu raksasa. Dia mengamati di atas batu raksasa, tetapi pada akhirnya, dia menghilang di depan sebuah batu. Lin Tian segera mencari batu raksasa di antara batu raksasa dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Fan Qingqing dan Mei Yuhan juga diam-diam mengikuti dan tiba di depan sebuah batu raksasa. Lin Tian melihat batu raksasa itu dan menyadari bahwa tidak ada yang tertulis di sana. Namun, batu raksasa lainnya memiliki beberapa kata, seperti seni hantu. Mengapa tidak ada kabar tentang bagian ini? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara kepala aliansi tulang ragu-ragu, apakah kamu membicarakan ini? Ya, ini dia. Lin Tian menatap penasaran ke arah ketua aliansi tulang, yang menjelaskan, awalnya, kami juga merasa bahwa daerah ini aneh, tetapi setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, kami tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya, jadi kami mengabaikannya. Namun, Lin Tian dengan jelas melihat dari daun bahwa Mo Junsin menghilang dari batu raksasa. Fan Qingqing juga telah melihatnya, jadi dia penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang batu raksasa itu, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Lin Tian hanya bisa memejamkan mata dan mulai meraba-raba sekelilingnya untuk melihat apakah ada ruang yang tidak normal. Namun pada saat ini, angin bertiup melewati suatu tempat. Lin Tian membuka matanya dan angin hitam muncul, langsung mengelilingi Mei Yansui dan yang lainnya. Cahaya hijau menyala dari tubuh Fan Qingqing,
membuat angin hitam tidak mungkin membawanya pergi. Jadi 3 orang yang menghilang adalah 3 orang lainnya. Adegan ini membuat Fan Qingqing ketakutan. Gila leluhur. Apa? Apa itu tadi? Lin Tian berkata dengan serius, mungkin itu semacam kekuatan. Dan itu sangat kuat, tetapi takut pada cahaya ilahi di tubuhmu. Cahaya ilahi? Ya, beberapa akar dewa membawa cahaya ilahi. Lin Tian menjelaskan, sementara Fan Qingqing bertanya dengan cemas, bagaimana dengan mereka? Aku akan meninggalkan jejak jiwaku pada mereka berdua. Dalam jarak yang dekat, aku bisa menemukan keberadaan mereka. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia mulai merasakan apa yang mereka rasakan. Namun, mereka berdua berada di area yang gelap. Meskipun Lin Tian tidak tahu di mana mereka berada, dia bisa menebak lokasi umum mereka melalui mereka. Oleh karena itu, Lin Tian memandang Fan Qingqing dan berkata, ayo pergi. Fan Qingqing segera mengikuti jejak Lin Tian dan berlari ke jalan kecil. Ada banyak bunga di sekitar jalan, dan ketika Fan Qingqing lewat, bunga-bunga itu memancarkan cahaya hijau. Hal ini membuat Fan Qingqing penasaran. Leluhur, mengapa bunga-bunga ini terus bergoyang saat aku menyentuhnya? Karena akar dewa milikmu. Lin Tian berkata, sementara Fan Qingqing bertanya-tanya, apakah akar dewa milikku semenarik itu? Di masa depan, kamu akan menyadari bahwa percikan ilahi milikmu sangat kuat. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Sementara Fan Qingqing bertanya dengan heran, benarkah? Tunggu saja. Lin Tian tahu bahwa begitu dia sepenuhnya memahami percikan ilahi kayu langit, itu akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan, karena Lin Tian pernah bertemu dengan orang yang begitu menakutkan. Fan Qingqing tidak tahu seberapa kuat Lin Tian, jadi dia menantikannya. Ketika Lin Tian menuntunnya melewati beberapa gunung dan mencapai puncak gunung, Lin Tian melihat pemandangan di depannya dan mengerutkan kening. Fan Qingqing merasa khawatir. Di depannya ada sebuah lembah, dan pohon-pohon di lembah ini sangat tinggi. Tanaman lainnya juga sangat rimbun, seperti hutan raksasa. Tidak hanya itu, di tengah hutan itu juga terdapat sebuah pagoda. Pagoda ini dikelilingi oleh berbagai macam tanaman merambat, sehingga tampak seperti pohon. Leluhur, ini. Fan Qingqing tergagap, tetapi Lin Tian berkata, ikuti aku dengan hati-hati nanti. Ya, leluhur. Fan Qingqing dengan hati-hati mengikuti Lin Tian, dan setelah Lin Tian terbang, Fan Qingqing juga terbang. Namun, pada saat itu, tanaman itu tiba-tiba tumbuh lebih rimbun dan lebat. Banyak sekali tanaman merambat yang tumbuh dan melingkari Fan Qingqing. Namun, tanaman itu tidak melakukan apapun padanya. Melihat ini, Lin Tian menunjukkan ekspresi serius. Fan Qingqing berkata dengan gugup, leluhur, benda-benda ini mengelilingiku dan tidak membiarkanku keluar. Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, singkirkan kekuatanmu. Menarik kekuatanku? Benar, kami tidak akan mengungkapkan sedikit pun jejak aura kami. Lin Tian menjelaskan. Adapun Fan Qingqing, dia menarik napasnya dan kemudian perlahan-lahan menarik kembali tanamannya. Setelah beberapa saat, Fan Qingqing akhirnya bebas. Dia bergegas ke sisi Lin Tian dan bertanya dengan bingung, leluhur, apa yang terjadi? Kamu memiliki akar dewa, jadi kamu memiliki energi kayu. Selain itu, kamu sangat kuat. Jadi ketika tanaman-tanaman ini melilitmu, menurut mereka energi macam apa kamu? Mendengar ini, Fan Qingqing pun tersadar. Jadi begitulah adanya. Ayo pergi. Setelah Lin Tian selesai menjelaskan, dia menghilang dari posisi semula bersama Fan Qingqing dan langsung menuju ke depan pagoda. Tanaman-tanaman di menara masih mengelilingi menara. Dan tepat saat Lin Tian hendak menghancurkan tanaman-tanaman tersebut, angin hitam muncul lagi. Lin Tian segera memadatkan tubuhnya dan melemparkan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Angin ini langsung kehilangan targetnya, jadi dia hanya bisa menyerang bayangan iblis secara acak. Fan Qingqing memperhatikan dengan cemas dari samping sampai sebuah tanaman merambat hijau menjulur dari pohon. Seperti sebuah tangan, tanaman merambat itu tiba-tiba melingkari Fan Qingqing dan menariknya ke bawah. Teriak Fan Qingqing. Lin Tian sendiri dengan cepat terbang menuruni hutan dan melihat akar arbor vita raksasa yang menjerat Fan Qingqing. Akar arbor vita itu tampak bersemangat seolah-olah sudah matang. Gadis ini memiliki bau yang lezat. Fan Qingqing ketakutan. Lin Tian menatap Dryad dan berkata dengan dingin, lebih baik kau biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi? Apakah menurutmu itu mungkin? Roh pohon tidak setuju.
Tetapi Lin Tian berkata, jika kamu tidak membiarkannya pergi, kamu akan menyesalinya. Betapa menggelikannya, mengapa aku harus menyesalinya? Roh pohon itu tertawa, Lin Tianxie tertawa, dan kemudian hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, satu persatu mereka menembakkan kepunahan virtual. Dryad itu berteriak kesakitan di tempat, dan Dryad itu segera bersembunyi di tanah karena takut. Fan King Song berkata dengan marah, leluhur, apa ini? Ini sangat menakutkan. Di sini, banyak tanaman yang sudah bersemangat, dan tanaman ini adalah salah satunya. Sudah bangun? Fan King menarik napas dalam-dalam, tetapi Lin Tian berkata, tunggu di sini. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia meninggalkan bayangan untuk melindungi Fan King sementara tubuh asli Lin Tian pergi ke bawah tanah. Pada saat ini, di dalam gua bawah tanah, roh pohon berubah menjadi seorang gadis. Selain itu, dia merapikan rambutnya sambil mengeluh. Hari ini benar-benar sial, aku benar-benar bertemu dengan orang yang mengerikan. Jika kamu tidak memprovokasiku, aku akan baik-baik saja. Kata-kata Lin Tian membuat wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia kemudian menatap Lin Tian dengan wajah pucat. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin berbicara denganmu. Lin Tian tersenyum pada wanita itu. Wanita itu berkata dengan cemas, apa yang perlu dibicarakan? Dunia apa ini? Dan apa pagoda itu? Lin Tian mengajukan dua pertanyaan berturut-turut. Bab 2465 Dryad tidak senonoh. Wanita Dryad itu menertawakan kata-kata Lin Tian, dan Lin Tianxie tertawa. Apa? Tidak mau menjawab? Bukannya aku tidak mau, tapi kenapa aku harus menjawabmu? Setelah roh pohon mengatakan ini, ia menghilang menjadi titik-titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya, melayang di sekitar lingkungan. Lin Tian tertawa. Kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Jika aku seperti ini, bagaimana kau akan mengalahkanku? Dryad berkata dengan bangga, tetapi Lin Tian tertawa. Oh? Kau yakin aku tidak bisa mengalahkanmu? Omong kosong. Kalau kau punya kemampuan, datanglah padaku. Lin Tian mengumpulkan pikirannya dan berkata, jadi begitu. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuatnya aku. Dengan itu, Lin Tian terbelah menjadi hantu-hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang menghalangi pintu masuk gua. Kemudian, tubuh asli Lin Tian meringkuk di sudut mulutnya, dan nyanyian Buddha juga dimulai. Ketika sinar cahaya keemasan dan suara-suara ini mendarat di lampu hijau, roh pohon langsung merasa tidak nyaman. Ia kemudian kembali ke tubuh wanita itu dan melotot marah ke arah Lin Tian. Aku tidak akan membiarkanmu menjatuhkanku. Setelah itu, wanita itu berencana untuk melarikan diri, tetapi tepat pada saat ini, hantu-hantu iblis sudah siap. Satu persatu, belenggu jiwa menangkap jiwanya dan menjebaknya di area itu. Wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Tidak apa-apa. Hanya saja jiwamu terjebak, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar hal itu, wanita itu menjadi cemas. Kamu, cepat lepaskan aku. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku tidak ingin melepaskannya? Wanita itu bingung dan jengkel. Jika kamu tidak membiarkanku pergi, aku tidak akan memaafkanmu. Oh, bagaimana kau bisa mengampuni aku? Biarkan aku melihatnya. Lin Tian menatap gadis itu dan menggertakkan giginya karena marah. Kemudian, wajahnya berubah menjadi ganas. Pada saat ini, buah arbor vita radis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, dan buah arbor vita radis ini mengusir semua iblis, sementara Lin Tian tertawa sinis. Klon bumi dengan cepat melepaskan belenggu untuk membuat roh pohon sibuk, dan roh pohon ingin menggunakan akar arbor vitae untuk membunuh klon bumi Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa klon bumi akan sangat keras sehingga roh pohon akan memarahinya. Namun, Lin Tian menatapnya. Kompromi, kamu tidak akan bisa membunuh avatarku. Tidak, kata Dryad itu tegas. Kalau begitu aku harus membakar tubuhmu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia melepaskan api 5 warnanya. Ketika roh pohon melihat api 5 warna, dia langsung menjadi cemas. Tunggu. Apakah kamu sudah memikirkannya? Lin Tian menatap roh pohon, dan dia menjadi seperti orang yang berbeda. Tentang itu, aku setuju untuk mengobrol denganmu, tetapi kamu membiarkanku pergi. Kamu agak naif. Aku tidak naif.
Aku sangat tulus. Lin Tian, di sisi lain, melompat maju dan jejak jiwa menghantam roh pohonnya. Ketika semuanya telah selesai, Lin Tian mundur selangkah lagi, menatapnya dan tersenyum, selesai. Setelah itu, belenggu yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan roh pohon perempuan itu tercengang. Apa yang kau lakukan padaku? Tidak apa-apa, aku hanya mengendalikan jiwamu sedikit, agar kau tidak berbohong, apalagi menipuku. Kau? Wajah roh pohon langsung membengkak karena marah. Lin Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, baiklah, karena kau tidak ingin mati, cepatlah dan jawab 2 pertanyaan yang baru saja kutanyakan. Roh pohon itu menatap Lin Tian dengan tajam dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini, mengapa dia begitu sulit dihadapi? Apakah kamu mengutarakan pikiranmu? Lin Tianxie tertawa, tetapi dia terkejut, kamu bahkan tahu apa yang aku bicarakan? Bagaimana menurutmu? Lin Tian bertanya balik, dan roh pohon berkata dengan sedih, baiklah, katakan saja, tapi izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Dengarkan. Lin Tian berpura-pura menajamkan telinganya dan melihat ke sisi lain. Roh pohon itu berbalik dan berganti menjadi jubah hijau, memancarkan aura menggoda. Bagaimana denganku? Ada roh pohon di hutan ini yang menyatukan keindahan dan kebijaksanaan. Kayunya murni, tapi murni, murni dan murni. Lin Tian tertegun sejenak sebelum berkata dengan dingin, bisakah kamu berhenti bercanda? Namaku sebenarnya adalah Mu Zhen. Semua orang suka memanggilku si kecil murni. Si Dria tertawa tanpa malu. Lin Tian menjadi dingin, jangan mengatakan sesuatu yang tidak penting. Wanita yang juga dipanggil Mushun ini mendesah. Ini, apa pentingnya? Aku memperkenalkan diriku padamu. Lin Tian Bing merasa dingin, jika kau terus seperti ini, aku akan membuatmu berharap mati. Tidak, tidak. Aku hanya ingin kau mengenalku lebih jauh, tapi kenapa kau begitu tidak bijaksana? Mu Quan berteriak dengan tergesa-gesa. Lin Tian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, bicaralah. Adapun tempat ini, disebut Desa Dewa Kayu, dan merupakan desa pegunungan terpencil di alam ilahi. Namun, jalan menuju alam ilahi telah lama ditutup, jadi mustahil untuk melakukan perjalanan dari sini ke alam ilahi. Ke alam ilahi? Lin Tianhu curiga. Benar, area ruang ini adalah lorong menuju alam ilahi. Hanya saja setelah beberapa hal terjadi, lorong ini lumpuh, kau mengerti? Lin Tian menjadi curiga. Maksudnya, lorong menuju alam ilahi ini adalah lorong bagi para hantu untuk menjadi dewa? Ya, benar. Lin Tianhu bertanya dengan ragu, bagaimana dengan pagoda itu? Ah, itu disebut pagoda dewa hantu, atau menara tempat raja hantu menjadi dewa. Di masa lalu, selama raja hantu mencapai puncak, dia bisa masuk dan menantang tahap berikutnya. Begitu dia keluar, dia akan memiliki percikan ilahi, dan begitu dia memiliki percikan ilahi, dia bisa pergi ke alam ilahi. Setelah Lin Tian mendengar ini, dia berkata, jadi itu berarti menara ini tidak berguna sekarang? Ya, tapi tidak keduanya. Bicaralah dengan jelas, jangan membuatku penasaran. Lin Tian langsung melotot ke arahnya saat melihat dia ceroboh. Namun, Mu Chun merasa tertekan di dalam hatinya, sepertinya orang ini sangat sulit ditipu. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Lin Tian Bing berkata dengan dingin, sementara gadis itu buru-buru berkata, ini hanya pikiran acak, jangan terlalu dipikirkan. Cepat jawab pertanyaannya, jangan banyak bicara omong kosong. Lin Tian menatap roh pohon perempuan itu, dan kayu murni itu mendesah, meskipun jalan kenaikan terhalang, tetapi dari waktu ke waktu masih akan ada beberapa ahli hantu yang datang ke sini. Mereka tidak mau, jadi mereka memutuskan untuk menyerbu ke menara hantu, menyebabkan beberapa dari mereka menjadi tidak manusiawi dan seperti hantu setelah keluar. Manusia bukanlah manusia, tapi hantu bukanlah hantu? Sederhananya, itu berarti kamu sudah gila, atau sifatmu sudah berubah. Misalnya, jika kamu tiba-tiba mengatakan kepadaku bahwa kamu pikir kamu bisa menjadi dewa meskipun memiliki percikan ilahi dan tidak dapat meninggalkan tempat ini, bagaimana perasaanmu? Apakah maksudmu seseorang menjadi gila setelah menjadi dewa? Benar, setengah gila, setengah gila. Setelah itu, mereka akan berkeliaran di hutan dan melemparkan beberapa pendatang baru ke pagoda dewa hantu. Mereka akan berada dalam suasana hati yang buruk atau membunuh mereka semua.
Mu Junyi menjelaskan. Lin Tian bergumam, tidak heran mereka mengatakan ada bayangan hitam yang dapat langsung membunuh iblis hantu. Aku menduga iblis hantu itu telah memadatkan percikan ilahi mereka. Apa yang kau bicarakan? Meskipun dia memiliki percikan ilahi, dia belum pernah ke alam ilahi. Dia belum dibaptis oleh Ki, dan belum menjadi dewa sejati. Jadi, mereka kecewa, mereka gila, dan mereka melakukan segala macam hal. Purewood mendesah. Bab 2466 Pria berwajah setengah. Setelah Lin Tian memahami situasi umum, dia menatap Mugwort dan berkata, ayo pergi. Kemana? Mushun bertanya dengan rasa ingin tahu sementara Lin Tian menatapnya dan berkata, keluar. Di luar? Menurutku lebih baik kita tidak melakukannya. Menurutku lebih baik aku tetap di sini. Menurutmu itu mungkin? Lin Tian Bing menatapnya dengan dingin. Anak kecil, kenapa kamu begitu marah? Dengan itu, dia berjalan menuju pintu masuk gua, diikuti oleh Lin Tian. Pada saat ini, Fan Qingqing, yang sedang menunggu di luar, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika gadis-gadis itu muncul, Fan Qingqing bergegas ke sisi Lin Tian. Dia menatap gadis-gadis itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Leluhur, siapakah saudari ini?" Tepat saat Lin Tian hendak mengatakan sesuatu, Pure Mushro menghampiri dan tersenyum pada Fan Qingqing. "Gadis kecil ini, kau memanggilku kakak, kan?" Fan Qingqing berkata dengan canggung, "Iya. Kamu membuatku merasa sangat muda." Kayu murni sangat salah. Dan Fan Qingqing bingung harus berbuat apa. Tetapi Lin Tian berkata kepada Fan Qingqing, dia adalah roh pohon yang nakal. Dryad yang tidak senonoh. Fan Qingqing memasang ekspresi bingung saat Lin Tian menceritakan semua yang telah terjadi. Fan Qingqing tiba-tiba tercerahkan, tetapi Muzhen mencoba membela diri. Apa maksudmu itu tidak pantas? Aku menyebutnya kemurnian. Fan Qingqing berseru kaget saat melihat ini. Dunia ini luas, dan ada banyak keajaiban di dalamnya. Gadis kecil, aku pikir kamu. Akar dewa ini cukup bagus, dan tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana kalau kamu menjadikan aku sebagai gurumu dan aku akan membawamu untuk berkultivasi? Bagaimana? Pria berpikiran sederhana itu mengedipkan matanya, lalu menyanjung Zhang Xuan. Fan Qingqing berkata dengan malu, aku punya leluhur. Jika kamu menjadi guruku, bukankah kamu harus bergabung dengan sekte kami? Di dunia kultivasi, siapa yang tidak memiliki beberapa master atau semacamnya? Mengapa mereka ingin bergabung dengan Anda? Fan Qingqing tampak malu, tetapi Lin Tian berkata, ambil dia sebagai tuanmu. Hah? Fan Qingqing membeku sesaat, tetapi Lin Tian tahu bahwa jamur ini benar, karena jamur ini adalah roh pohon dan berspesialisasi dalam hal-hal berjenis kayu. Selain itu, dia sangat akrab dengan dunia. Melihat Lin Tian setuju, Muchun tertawa terbahak-bahak. Lihat, kau, leluhur, sudah setuju, kan? Ini. Fan Qingqing masih sedikit malu, tetapi gadis itu berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah muridku, dan di negeri ini, siapapun yang berani menindasmu, kamu hanya perlu menyebut namaku. Aku jamin kamu akan membuat mereka takut setengah mati. Fan Qingqing menatap Lin Tian, dan setelah Lin Tian mengangguk, Fan Qingqing hanya bisa melihat ke arah kayu murni dan dengan hormat berkata, "Salam, guru." Lumayan. Bagus sekali. Mu sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Namun, Lin Tian berkata, aku ingin pergi ke menara itu. Aku akan menyerahkannya padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan menggunakan hidupku untuk melindunginya dan mengajarinya. Lin Tian merasa bahwa ini bukanlah cara yang dapat diandalkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Namun, Fan Qingqing merasa khawatir. Leluhur, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, itu tidak akan sulit bagiku. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia melompat dan menyerbu ke arah menara. Tepat saat Muzhen hendak mengatakan sesuatu, Lin Tian menghilang. Adegan ini mengejutkannya. Menurutku, orang ini tidak pergi dan langsung menembus tembok. Aku, leluhur, sangat kuat. Fan Qingqing menjelaskan, sambil berkata, gurumu, aku juga sangat kuat. Ini. Baiklah,
Biarkan guru mengajarkanmu seni absolut. Setelah mengatakan itu, Mu Pure menarik Fan Qingqing dan pergi berkultivasi sementara Lin Tian berdiri di tempat yang gelap. Namun, ada beberapa lantai di menara itu dan Lin Tian tahu bahwa mereka ada di menara itu, tetapi dia tidak tahu di lantai mana mereka berada. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk bertanya. Lin Tian tidak berdaya dan mulai berjalan-jalan, tetapi setiap lantai kosong. Ada goresan pada dinding sekitar beberapa menara, atau bekas pertempuran, tetapi itu sudah lama sekali. Tampaknya pagoda ini dulunya dipenuhi oleh orang-orang yang mampu mengembangkan cukup banyak percikan ilahi. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Tian merasakan bayangan melintas. Namun, pihak lain bergerak sangat cepat, seolah-olah dalam sekejap mata. Lin Tian menyeringai, menutup matanya dan menggunakan keterampilan perampokan spasial. Saat berikutnya, Lin Tian tahu di mana orang lain itu berada sekilas. Kemudian Lin Tian menutup matanya dan tertawa. Ya, apakah ada gunanya menyembunyikannya seperti ini? Kau bisa sampai sejauh ini, itu artinya kau bukan orang yang mudah. Lin Tian tertawa dan berkata, ya apa maksudmu dengan membawa orang-orangku ke menara ini? Bukankah kau datang ke dunia ini untuk menjadi dewa? Kalau begitu aku akan mengirim mereka ke sini, bukankah itu bagus? Pihak lain tertawa dengan cara yang aneh. Lin Tian tertawa sinis, menjadi dewa? Namun, paling-paling, kamu hanya akan mampu memadatkan percikan ilahi di sini. Mengenai apakah kamu akan mampu menjadi dewa atau tidak, kamu mungkin bahkan tidak akan tahu. Nah, apa yang kau tahu? Seolah-olah pihak lain terkena serangan di tempat dan mulai merasa cemas. Lin Tian tertawa dan berkata, katakan padaku, di lapisan mana mereka berada? Mengapa aku harus memberitahumu? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menjatuhkanmu. Pihak lain tiba-tiba tertawa. Kau? Seorang kaisar abadi? Tapi aku sudah memiliki percikan ilahi, dan kekuatanku jauh lebih besar daripada seorang penguasa hantu, apalagi kau. Jangan menertawakan kaisar abadi. Lin Tian tersenyum percaya diri dan melepaskan Fata Morgana iblis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pihak lain tidak menganggapnya serius, yaitu hanya beberapa bayangan. Bayangan itu memang benar, tetapi ia dapat mengawasimu. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia membuka matanya dan melangkah menuju sudut gelap selangkah demi selangkah. Orang itu ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian berkata, ya apakah kamu takut padaku? Apa yang aku takutkan? Orang lain itu langsung berhenti dan mendengus. Namun, ketika Lin Tian melihat bahwa memprovokasi dia ada gunanya, dia tersenyum dan berkata, jika kamu tidak takut, lalu mengapa kamu lari? Aku kabur hanya karena tidak ingin bertemu denganmu. Orang lain mendengus, dan Lin Tian tertawa, ya apakah aku seseram itu? Kau belum ingin bertemu denganku? Mengerikan? Itu karena kamu tidak memiliki alam surgawi atau alam hantu, jadi tidak ada gunanya bahkan jika aku melihatmu. Lin Tian tersenyum pahit, tidak perlu sampai di level itu, kita bisa ngobrol baik-baik juga. Dengan itu, Lin Tian tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan orang itu. Pada saat ini, Lin Tian dengan jelas melihat wajah pihak lain. Yang bisa terlihat hanyalah seorang pemuda dengan separuh wajahnya hitam, dan separuhnya lagi sangat tampan, seolah-olah dia telah diracuni, menyebabkan separuh tubuhnya yang lain tampak sangat aneh. Ini adalah, Lin Tianhu bertanya-tanya, dan pria itu melihat kemunculan Lin Tian yang terlambat. Sialan! Jangan khawatir, mari kita mengobrol baik-baik dulu. Lin Tian segera tenang, tetapi lawannya tidak. Dia langsung mengulurkan telapak tangan kanannya. Serangan telapak tangan ini sangat kuat dan langsung mengenai Lin Tian. Namun, Lin Tian beruntung karena telah berubah menjadi bayangan hantu, sehingga lawan hanya mengenai bayangan. Orang itu terkejut, di mana dia? Aku di sini. Lin Tian menggunakan teknik lompatan ruang dan tiba di belakang orang itu. Orang itu terkejut dan dengan cepat bergegas maju. Dia kemudian berbalik dan menjaga jarak dari Lin Tian. Bab 2467 sombong. Melihat wajah aneh itu, Lin Tian tertawa. Ya apa? Hanya itu. Orang itu berseru dan berkata kepada Lin Tian, Nak, kamu memang punya kemampuan, tetapi jika kamu ingin menyelamatkan beberapa orang itu, lebih baik kamu bangun. Itu tidak mungkin. Lin Tian Bing berkata dengan dingin, jika aku ingin menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa menghentikanku.
Tidak ada salahnya menghentikanmu. Kalau begitu, biar kutunjukkan padamu apakah aku bisa menghentikanmu atau tidak. Setelah orang ini selesai berbicara, dia mulai merapal mantra. Lingkungan sekitar mulai berubah, dan segera, Lin Tian berdiri di atas tumpukan gurun. Orang itu berdiri di padang pasir dan menatap Lin Tian dengan dingin. Lin Tian tersenyum dan berkata, teknik ilusimu cukup bagus. Teknik ilusi? Apakah menurutmu aku membiarkan itu terjadi? Bukan kamu. Mungkinkah menara ini? Lin Tian melihat sekeliling dan orang itu berkata dengan bangga, benar sekali, apa yang kamu lihat awalnya ada di sana. Dan aku, baru saja memicunya. Mendengar ini, Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, bagus. Kalau begitu mari kita bertarung di sini. Aku tahu ini dengan sangat baik, dan kau? Kau hanya pendatang baru, bagaimana kau bisa melawanku? Kita akan mengenal tempat ini jika ada yang datang lebih dulu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, dan pria itu hanya mendengus dan menghilang. Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum, kau pikir kau bisa menghadapiku hanya dengan bersembunyi di hamparan pasir ini? Aku bisa berubah menjadi sebutir pasir di alam mimpi ini, tapi kau tidak tahu aku ini yang mana. Apakah perasaan ini tidak buruk? Orang yang satunya mengejek. Lin Tian mengangguk pelan, kedengarannya memang benar, tapi kalau aku yang bergerak, kamu tidak akan sesantai sekarang. Kamu bahkan tidak tahu di mana aku berada, dan kamu masih berani menyerang? Menggelikan. Orang ini masih tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian memejamkan mata dan segera menemukan butiran pasir. Sambil tersenyum aneh, dia mengulurkan tangannya dan membentuk pena. Kali ini, ia mulai melepaskan belenggu yang tak terhitung jumlahnya, dan sasarannya justru sebutir pasir itu. Awalnya, pasir itu, orang itu, mengira dia sangat aman, tetapi kebetulan saja pasir itu menjadi sasaran. Setelah Lin Tian menyeret jiwanya, dia mulai merasa cemas. Lin Tian tersenyum aneh dan menarik dengan kekuatannya. Pasir ini berubah menjadi manusia dan jiwanya terseret keluar dari tubuhnya. Hal ini membuat pihak lain ketakutan. Cepat, lepaskan aku. Aku menangkapmu dan kau masih ingin pergi? Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Tian menatapnya dan membalas, kau, apa yang ingin kau lakukan? Sederhana saja. Aku akan memberitahumu bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa kau lawan. Lin Tian Bing berkata dengan dingin, tetapi pasir ini cemas, aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Terlambat. Lin Tian menarik dengan kuat dan jiwa pihak lain terbang mendekat. Lin Tian memukulnya dengan satu tangan dan jejak jiwa turun. Orang ini menatap Lin Tian dengan kaget, kamu. Bicaralah. Apa yang kau teriakkan? Mengapa kau menyerang mereka? Namaku Lukin, dan aku sudah lama memiliki percikan ilahi. Namun, aku sudah lama tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi aku seperti orang lain, menggoda beberapa orang. Sedangkan untukmu, itu hanya salah satu kesenangan kami. Kamu? Banyak orang? Banyak sekali. Lin Tian melepaskan tangannya dan membiarkan jiwanya kembali ke tubuhnya, sementara Lin Tianhu bertanya-tanya, mengapa separuh wajahmu hitam, separuhnya normal? Dalam kurun waktu ini, tubuhmu perlahan-lahan akan menghitam. Ketika tubuhmu benar-benar menghitam, tubuhmu akan berubah menjadi pilar batu dan kemudian mati di dunia ini. Ketika Lukin mengatakan ini, dia merasa marah di dalam hatinya. Pilar batu? Benar. Dengan percikan ilahi, seseorang akan perlahan berubah menjadi hitam tanpa pernah meninggalkan dunia ini. Dan itu akan berlangsung selama 1.000.000 tahun. Lin Tian tidak menyangka dunia ini memiliki hukum seperti itu, jadi dia berkata, sepertinya dunia kecil ini agak aneh. Itu lelucon. Saat Lukin memikirkannya, dia menjadi marah. Namun, Lin Tian menatapnya dan berkata, baiklah, tunjukkan jalannya. Lukin tidak berani melawan. Dia langsung memicu teknik ilusi di sekitarnya. Setelah teknik ilusi menghilang, dia berkata kepada Lin Tian, tolong. Lin Tian mengikuti jejaknya dan menaiki menara bersama-sama. Ketika mereka tiba di lantai tertentu, Lukin berkata kepada kegelapan, mereka ada di sana, tetapi ada 2 penjaga. Lin Tian sudah merasakannya. Pada saat ini, Mei Yansui, ketua aliansi Gu, dan Dewi Hantu semuanya berdiri di sana dengan ketakutan, tidak berani bergerak.
Itu karena ada dua orang yang menakutkan duduk di samping mereka. Ketika Lukin berjalan mendekat, dia melepaskan sejumlah kekuatan. Lingkungan sekitar langsung menyala dan mereka muncul di puncak gunung. Lin Tian tidak menyangka menara itu dipenuhi dengan segala macam ilusi. Pada saat ini, Mei Yansue melihat Lin Tian dan langsung berteriak, "I Guru!" Ketika Ketua Aliansi Tulang dan Dewi Hantu melihat Lin Tian, mereka langsung menjadi bersemangat, dan wajah mereka berdua juga gelap. Namun, ketika mereka melihat Lukin, salah satu dari mereka tertawa dan berkata, "Lukin, kamu menangkap satu lagi?" Mei Yansue dan yang lainnya mengira Lin Tian benar-benar tertangkap, jadi mereka tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, Lukin berkata dengan serius, "Lepaskan mereka. Biarkan mereka pergi." Lelucon macam apa ini? Salah satu dari mereka langsung menolak untuk menerima ini, sementara yang lain berkata, "Jangan lupa, misi kita di sini adalah agar lebih banyak orang dapat memadatkan percikan ilahi seperti kita." Ekspresi Lukin tampak jelek saat dia berkata, Sebenarnya, kami hanya ingin mereka menjadi seperti kami, menjadi hitam sedikit demi sedikit, sehingga hati mereka menjadi sedikit lebih seimbang." Meskipun kata-kata itu terucap dalam hati mereka berdua, mereka tetap tidak senang. Oleh karena itu, salah satu dari mereka mendengus, kau ingin kami melepaskan mereka? Bermimpilah. Benar, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, Lukin menunjuk Lin Tian, jika kamu tidak melepaskannya, dia pasti tidak akan melepaskanmu." Mendengar ini, kedua pria itu mulai tertawa aneh. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Lukin, kita berdua adalah orang-orang dengan percikan ilahi. Bagaimana mungkin kita takut pada Kaisar Abadi?" Benar, dia hanyalah seorang Kaisar Abadi. Apakah dia bisa menahan satu pukulan dari kita masih menjadi pertanyaan. Lukin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Konyol, biarkan saja dia melakukannya. Salah satu dari mereka berteriak, sementara yang lain bersikap tidak sopan. Dengan satu pikiran, bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar Lin Tian saat mereka menyerang Lin Tian, ingin membunuhnya. Namun, tubuh Lin Tian segera berubah menjadi bayangan iblis, menyebabkan musuh kehilangan arah. Lin Tian sudah tiba di belakang ketiganya dan tersenyum, kalian bekerja keras. Aku tahu kalau guru pasti tidak ditangkap oleh mereka." Kepala Aliansi Tulang juga menghela napas lega. Ini terlalu menakutkan. Permaisuri Hantu juga agak terkejut. Orang-orang ini benar-benar memiliki percikan ilahi. Namun, mereka berdua segera berbalik dan hendak menyerang lagi ketika bayangan-bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dan mendarat di puncak gunung. Tidak hanya itu, Lin Tian tersenyum dan menatap mereka. Jika kalian menyerah sekarang, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawa kalian. Namun, jika kalian terus melawan, akan ada banyak masalah nanti. Konyol. Sebagai seorang Kaisar Abadi, selain sangat mampu menghindar, kamu sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun. Benar sekali. Kalau kau tidak menghindar atau melepaskan bayanganmu, kau pasti sudah dipukuli sampai mati oleh kami.